Menteri Sosial didampingi anggota DPR RI, Haji M. Salim Fahi, penjabat Bupati Aceh Tenggara, Syakir, Ketua DPRK, Dini Fabrian Roza, Kapolres, AKBP Bramanti Agus Suyono SH, dan Dim 18 Agara, Letkol Inf Muhammad Sujoko, Kajari Kuta Cane, Saifullah SH, Kadis Kominfo, Sulpahmi, Kadis Sosial, Bahagiawati, OPD, Camat Darul Hasanah, Hayadun SP, serta sejumlah pejabat Aceh Tenggara lainnya turut menyambut kedatangan Menteri Sosial dengan pelayanan yang baik. Menteri Sosial Tri Risma hari ini, serta rombongan berjalan kaki menuju ke posko korban banjir bandang di Desa Rambung Teldak. Sementara itu, imbas dari banjir yang melanda Aceh Tenggara sebanyak 9 kecamatan, 32 desa, dan 549 kakak, 2.164 jiwa, lahan sawah, dan perkebunan pada 9 kecamatan itu, rusak ribuan hektar dihantam banjir yang terjadi. Camat Hayadun SP menyampaikan rumah-rumah warga di bawah arus lain lagi rusak parah dan rusak ringan. Untuk itu, kami minta bantuan untuk perbaikannya atau pembangunan sekian itu. Kami ucapkan terima kasih banyak Ibu Menteri Sosial berkunjung ke Aceh Tenggara, tepatnya di Desa Rambung Teldak ini. Sebutnya, penyerahan bantuan dari Kementerian Sosial tersebut diantaranya bantuan uang tahap 1 senilai Rp119.425, 300, logistik tahap kedua Rp305.600, 250, natura dapur umum senilai Rp201.030, 0, bantuan lingkungan pengungsian senilai Rp6.770, 0, santunan ahli waris Rp45 juta dan sembako. Tambahan nutrisi dan perlengkapan kebersihan diri sebanyak 150 paket. Menteri Sosial didampingi anggota DPR RI, Salim Fahi, PJ Bupati Agara, Ketua DPRK, Dini Fabrian Roza, serta sejumlah pejabat lainnya saat duduk di posko bencana. Menteri Sosial Mensos langsung meninjau lokasi pasca musibah banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu itu disebabkan hujan deras mengguyur Agara sehingga memakan korban jiwa. Sebelumnya kedatangan Menteri Sosial beserta rombongan disambut gembira para korban banjir bandang yang saat ini masih mengungsi di masjid yang terletak di Desa Rambung Teldak Kecamatan Darul Hasanah Aceh Tenggara. Para korban banjir di lokasi pos lapangan terpadu Posat Terpadu Penanganan Tanggap Darurat Banjir Bandang Aceh Tenggara. Menteri Sosial pada kunjungan hari ke-8 pasca banjir bandang Aceh Tenggara menyampaikan pihaknya menyiapkan bantuan seperti ini, dapur umum, dan bantuan lain. Anggaran Kemensos yang digunakan untuk bantuan yang diserahkan 17 rumah rusak berat akan kita usahakan, ada nggak lahannya, akan saya berusaha, karena berbuat baik pasti Allah SWT kabulkan. Menteri Sosial mengatakan, tugas saya merupakan mengatasi selama masa panik kebutuhan pengungsian, seperti kasur, tempat penginapan, dan kebutuhan lainnya, tapi saya coba minta anggaran perbaikan rumah dari anggaran lain. Dan pada tanggal 3 November 2022, jumlah kecamatan yang terdampak bertambah 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ketambe, Kecamatan Tanah Alas, dan Kecamatan Bukit Dusun. Sehingga total kecamatan terdampak adalah 9 kecamatan dan 32 desa, yaitu 549 kepala keluarga, 2.164 jiwa. Dengan lokasi bandang terparah, yaitu Kecamatan Darul Hasanah dengan rincian 195 kepala keluarga, 737 jiwa. Korban meninggal dunia 3 orang, yaitu berjenis kelamin perempuan, usia 55 tahun, dan anaknya berusia 15 tahun di Kecamatan Darul Hasanah dengan kronologi terseret air banjir bandang dan tidak sempat menyelamatkan diri. Dan satu kabar lain, anak perempuan berusia 2 tahun dengan kronologi hanyut di Sungai Lawibulan, Desa Prapat Timur, Kecamatan Lawibulan, akibat terseret derasnya arus sungai. Dampak kerusakan rumah di kecamatan terparah yaitu Darul Hasanah, total kerusakan rumah yaitu 81 rumah dengan rincian 17 unit.
Pusat Sejarah Suryapura, Promosi dengan 195. Fasilitas untuk penanganan banjir bandang beserta kecamatan. Tanggapan penanganan jembatan rusak. BPD Najmi. Saya punya pekerjaannya Kasih sama aku kan. Kita juga akan membangun di juga dampak bencana di Sibolangit itu kami dibantu oleh media Kompas, juga di Aceh itu juga kami dibantu oleh media Kompas. Saya juga akan minta bantuan yang lain, mungkin media banyak yang ingin membantu kok sebetulnya. Jadi karena itu saya akan coba meminta bantuan tadi untuk yang perbaikan rumah. Begitu ya Pak. Kalau yang pertanian mohon maaf, nanti mungkin Pak Gubernur yang ya. Saya coba komunikasi karena saya bukan ahli bukan Kemensos, nggak ahli di situ Pak. Nanti salah semua juga. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Saya harus balik besok pagi, saya harus ke Aceh Tamiang karena sore saya harus kembali karena besok tanggal 10 November ada upacara Hari Pahlawan. Jadi saya mohon maaf sekali, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf sekali kalau ada yang kurang berkenan. Kalau Bapak Ibu komplain misalkan dapur umum begini, tempat penginapan pengungsian itu begini jelek gitu. Itu adalah tugas saya. Saya coba akan komunikasi dengan para staf saya. Itu pun saya pantau mereka memberikan laporan terus setiap harinya, termasuk dari sini. Ini ada beberapa titik Pak yang harus kami tunggu. Jadi di Aceh Tamiang, di daerah sini saja, di Langsa, kemudian di sini Aceh Timur. Jadi ada di beberapa tempat yang sekarang juga kami tangani di Aceh saja. Belum kami tangani di Ponorogo, di di Kalimantan itu ada beberapa kabupaten. Saya kira begitu, mohon maaf sekali, saya mohon izin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rumah Bapak ada naik ke atas, di bawah kasih bawah. Kasih aja Pak.
Iya, bingung. Enggak. Awas, buka minyak dopenan. Sehari 3 kali. Jam pagi jam berapa? Jam 6. Jam 6. Kalau minggu ya Jam 12. jam 12. Gimana posisinya? Malam Ada sana ya. Kameramu mana? Kamera kita. Mana enggak ada? Kan minta ke siapa? Sri. Udah, kameranya udah. Ayo. Mana sini? Makasih ya. Bu, bantuan seperti apa Bu untuk mengatasi banjir bandang ini Bu? Ya, tadi teman-teman udah lihat ya. Ya. Ini per hari ini kita nggak tahu dapur ini akan kita adakan sampai kapan. Berapa memang belum final bantuan tadi ya begitu. Bu, apa saja dibantu dari Kementerian Sosial? Jadi ada makanan satu jawabnya bingung. Ada apa namanya makanan itu tadi sehari 3 kali. Kemudian ada kasur, ada apa sembako untuk masing-masing keluarga terdampak. Kemudian juga ada apa namanya ada bantuan lain peralatan mandi, pakaian apa namanya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan ibadah. Apa harapan Ibu? Harapannya apa? Santunan Bu? Ada Santunan ada tiga anggota keluarga yang meninggal. Jadi masing-masing kita berikan 15 juta. Bu, ini kan ada 3 desa yang terisolir nih. No, kalau dapur umum kami nggak melayani, nggak ada batas wilayah gitu. Jadi mereka tetap harus melayani, terutama yang terisolir gitu. Nah, kalau jembatan dan lain-lain kan bukan kewenangan Kementerian Sosial. Saya akan sampaikan itu. Apa harapan Ibu biar tersalur maksimal bantuan ini? Ya kan kalau ini kan ini yang nangani Tagana, mereka relawan. Mereka bukan aparatnya Pak Bupati, bukan aparat saya. Mereka relawan. Jadi dan ini sudah ada di mana-mana gitu. Nah itu yang mereka pasti karena itu mereka tidak akan datang kalau tidak ada panggilan hati. Jadi para Tagana itu datang karena panggilan hati. Jadi pasti mereka juga tidak ingin ada yang kelaparan, ada yang menderita, itu pasti. Udah karena mereka datangnya bukan kami bayar, tapi datangnya adalah mereka dengan kerelaan hati untuk membantu. Bu, untuk merelokasi apa Bu? Rumah warga Bu? Ya, saya ini mau lihat kondisinya, tapi saya tidak janji karena anggaran kami juga terbatas. Saya akan Desa yang satu ada di Lodi. Daerah komunitas sudah berkoordinasi dengan beliau. Jadi tim pendamping itu
dan kami juga menyampaikan kepada Kadis Sosial Kabupaten Tenggara, mungkin kami juga menyampaikan kepada Pak Gubernur, dan untuk tanah sudah disediakan Nanti kita evaluasi ada Pak Baru dari tempatnya rendah lebih sudah sekitar 90 dan Ya kalau kat itu anu saya, tupoksi saya. Tapi kalau ini bukan tupoksi saya, jadi tupoksinya PU. Kalau kat itu tupoksi saya. Ya bisa nanti Saya yang akan anu. Ya. PUPR juga. Ya saya bisa nyampaikan, tapi maksud saya juga nggak bisa janjikan gitu loh Pak. Karena bukan saya, tapi kalau yang tadi kat itu memang bukan saya. ya Bu. Jadi saya yang bertanggung jawab. Lokasi yang di sana bukan Iya. udah kita survei masuk ke lokasi kat. Rencana kita kan masukkan di program katnya nanti. Jadi masyarakat sama kayak gini lokasinya Bu. Oh dimasukkan jadi satu sama kat. Jadi pemukiman baru. Di sini yang iya. sekarang lagi dibangun juga di Loser Bu. Iya. Tahun ini dapat juga di Aceh Tenggara. Kemarin udah serahkan. Dari mana? Yang di Dari Kecamatan Kat juga. anggaran Bu. APBD. Katnya Pak. Jadi kat Kat. kami. Tahun ini ada juga satu. Rencana kita masukkan di ini satu lagi. jadi kan izin Bu Menteri, kami sudah berkoordinasi, kemudian nanti setelah selesai agenda ini kami akan mengajak tim ke lapangan untuk langsung survei ke lapangan itu yang diharapkan. Ini nggak mungkin Pak Bupati. Karena di sana sama Kalau ini juga. kita yang penting kita berdoa dulu supaya ya nggak akan terjadi cuacanya baik gitu karena ini memang sudah nggak sudah nggak layak ini sudah nggak layak kalau lihat kondisinya kayak nggak udah tadi atas posko tadi. naik ke atas posko tadi ya, siapin di situ. Kamu coba cari, mungkin kamu bisa pasang tenda lagi. Yang laki-laki, perempuan, Dipisah, Bu, ya? anak-anak, Ya. itu dipisah ya. Siap-siap. Ya. Dapur tetap 14 hari kita support.
Dengan harapan Ibu Menteri untuk dapat direlokasi ke tempat yang lebih tinggi, maka dalam hal ini juga kami nanti melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa yang ada di khususnya di Kampung Jaya dan Kampung Jaya untuk mencarikan lokasi-lokasi yang lebih tinggi secara bersama-sama. Satu lagi mungkin Bapak, harapan Bapak mungkin ini kan yang dibantu oleh Kementerian Sosial sendiri kan hanya untuk kebutuhan pengungsian gitu tadi kata Ibu Menteri ya Pak. Mungkin kepada menteri lain Pak, pengen apa untuk membantu. Kami atas nama pemerintah Kecamatan Darul Hasanah dan mewakili seluruh perasaan yang dirasakan oleh rakyat kami pada saat sekarang ini. Dengan kerendahan hati, kami mengharapkan semua uluran tangan kepada seluruh pemerintah yang terkait, baik mulai tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai dengan pemerintahan pusat, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, agar memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan yang kami butuhkan pada saat sekarang ini. Terima kasih banyak Pak atas responnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.